Saudaraku, dunia ini memang diciptakan Allah serba berpasangan. Ada yang taat, ada yang maksiat. Ada yang rajin menuntut ilmu, ada yang merasa cukup dengan pengetahuan yang didapat seadanya di masa sekolah saja, lalu berhenti belajar. Ada yang selalu sibuk memperbaiki diri. Ada juga yang menyibukkan diri menilai orang lain. Itulah sunatullah. Tapi yang menjadi masalah bukan pada keberagaman itu. Masalahnya adalah ketika seseorang merasa dirinya sudah benar, lalu dengan mudahnya menjadikan orang lain sebagai objek untuk selalu menimpakan kesalahan. Allah Ta'ala sudah tegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Qiyamah ayat 14, bahwa manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Artinya, seberapapun pujian dari manusia, kita sendirilah yang paling tahu dosa kita. Maka orang yang sibuk membuka aib orang lain, hakikatnya sedang lalai melihat aib dosanya sendiri. Rasulullah SAW mengajarkan prinsip dasar dalam bersikap. Beliau bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullah berkata, "Orang yang salah bukan untuk dipermalukan, tapi diperbaiki. Tujuan nasihat adalah islah, bukan menjatuhkan. Jika pendekatan kita keras, menghina, atau mempermalukan di depan umum, maka itu bukan lagi nasihat, itu pelampiasan nafsu pribadi." Bahkan beliau menegaskan bahwa metode dalam dakwah harus dibangun di atas hikmah, bukan kemarahan. Adab al-qadha wa an-nasihah. Imam Az-Zahabi rahimahullah menjelaskan tanda orang ikhlas. Ketika dikoreksi, dia tidak membela diri, tapi mengakui dan mendoakan yang mengingatkan. Ini ujian berat, karena yang sering terjadi, orang mudah menasihati, tapi sulit menerima nasihat. Padahal orang yang tidak mau menerima koreksi menunjukkan masih kuatnya nafsu dalam dirinya. Kitab Syiar A'lam An-Nubala, jilid 7, halaman 293. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa orang yang menyakiti saudaranya, seringkali Allah percepat balasannya di dunia sebelum akhirat. Ini hukum sebab akibat. Siapa yang menebar kebencian, biasanya hidupnya tidak tenang. Siapa yang gemar membongkar aib, biasanya aibnya sendiri suatu saat akan terbuka. Kitab Syiar A'lam An-Nubala, jilid 3, halaman 393. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Jangan menampakkan kebencian kepada seseorang, siapapun dia, karena bisa jadi suatu saat kita membutuhkan bantuannya. Ini bukan soal kepentingan dunia, tapi soal menjaga hubungan dan tidak memutus tali kebaikan." Lalu dalam konteks Ramadan, sebagaimana diingatkan oleh para ulama, bulan ini seharusnya melatih pengendalian diri. Kalau setelah Ramadan seseorang masih ringan menuduh, masih hobi menggunjing, masih mudah meremehkan orang lain, berarti latihan 1 bulan itu tidak membekas. Kitab Syaidul Khotir. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafidhahullah mengingatkan bahwa jika Ramadan saja tidak mampu membentuk jiwa, maka seseorang perlu khawatir terhadap kerasnya hatinya. Tentang sikap merasa paling selamat. Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah pernah menegaskan bahwa tidak boleh memastikan diri sebagai penghuni surga dan tidak boleh memastikan orang lain ahli neraka. Akhir hidup adalah rahasia Allah. Maka fanatik berlebihan, merasa kelompok sendiri paling benar dan yang lain pasti salah, itu tanda kurangnya rasa takut kepada akhir kehidupan. Al-Ustadz Haji Arif Ritade Aswas, MPD, beliau adalah salah satu pengajar guru agama Islam di SMK Negeri 1 Purwokerto, pernah menyampaikan nasihat dalam kajian rutin Ahad pagi, bahwa seburuk-buruknya manusia, masih ada kebaikannya. Sebaik-baiknya kita, pasti ada keburukannya. Sebaik-baiknya orang adalah yang bertobat. Dan orang yang menjaga sholat, biasanya lebih terjaga lisannya dan akhlaknya. Perbaiki diri selalu dengan ilmu. Jangan merasa sudah cukup dalam beragama. Teruslah belajar. Dan jangan berhenti berbuat baik hanya karena tidak dihargai. Sebelum mengoreksi orang lain, sebaiknya koreksi diri sendiri dulu. Kajian Ahad pagi Masjid Al-Barokah, Pelanjan Somagede Banyumas. Karena kelak pada akhirnya, yang akan ditanya bukan seberapa banyak kita membongkar kesalahan orang, tapi seberapa jujur kita untuk selalu memperbaiki diri sendiri. Wallahul musta'an.